juga mengurai permasalahan yang saat ini kita hadapi. Benar kata Mbak Jam bahwa saat ini banyak hal-hal yang sangat membebani dan banyak kendala yang perlu kita selesaikan pada pemerintah pusat. Monggo, Ketua DPD NSI Jawa Tengah Pak Jiswanto. Nah, itu kan. Nah, betul, sepakat. Makanya saya di awal sampaikan, jangan mengulang kembali upaya yang sama untuk menghadapi protes permasalahan kita ke pemerintah. Sepakat? Kalau demo tidak ditanggapi, alternatif terakhir adalah tidak melaut. Itu akan lebih ngefek, semua akan terkena dampaknya. Ya Pak, mungkin langsung bisa dijelaskan Pak tentang terima kasih sikap nelayan hari ini Pak. Terkait dengan permasalahan pelaku perikanan saat ini dan masalah-masalah yang dialami oleh pelaku perikanan, kami yang tergabung dalam wadah perjuangan Front Nelayan Bersatu Pantura dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur melakukan rembuk nelayan yang kedua. Yang pertama kali rembuk nelayan pertama di Tegal pada tanggal 1 Juni 2022. Saat ini kita adakan lagi rembuk nelayan yang kedua di Juwana, tepatnya di Desa Bendar. Dan rembuk nelayan ini menghasilkan suatu kesepakatan bersama, yaitu tuntutan FNB agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kawan-kawan nelayan, dalam ini pelaku perikanan, dan utamanya terkait dengan jalur penangkapan, batas-batas kewenangan daerah pusat agar itu menjadi tugas pemerintah pusat untuk segera diluruskan sehingga tidak terjadi konflik vertikal antara nelayan lokal tradisional dengan kapal-kapal Jawa besar yang mengakibatkan kemarin diketahui bersama adanya pembakaran kapal di Kalimantan Selatan. Kita cukup diam saja karena kita tidak mau memperpanjang hal ini. Tapi kalau seandainya ada lagi kejadian seperti itu, kita akan menuntut secara hukum. Karena di negara Indonesia dan negara hukum tidak bisa segala sesuatu itu main hakim sendiri, semena-mena. Kita akan tuntut secara hukum kalau seandainya ada lagi hal-hal semenang-menangan dari nelayan-nelayan lokal tradisional. Yang pertama itu. Yang kedua, karena Pati Rembang itu dari dulu wilayah penangkapannya kan di 713 Makassar. Kita meminta untuk dikembalikan lagi jalur penangkapan WPP 713 yang saat ini di Permen 18 2021 terkait alat tangkap dan jalur penangkapan kita hanya dikasih 2 WPP, 711 di wilayah Natuna dan 712 di Jawa. Kita minta 713 karena itu menjadi penangkapan yang sudah dari dulu kita di wilayah itu turun-temurun dan bisa dikatakan kearifan lokal. Dan dari teman-teman semuanya juga meminta untuk penambahan ring GT terkait dengan batas ukuran kapal di perizinan berusaha agar batas ukuran kapal untuk wilayah BPP NRI itu menjadi 200 GT. Jangan 100 GT, terlalu kecil untuk 200 GT bisa beroperasi di BPP NRI. Selanjutnya yang tidak kalah penting saat ini adalah konsekuensi dari hasil rapat rembuk FNB yang dihadiri perwakilan seluruh nelayan pelaku perikanan Pantura dengan Dirjen Tangkap yang pada saat itu Pak Zaini dan Direktur Penindakan Pelanggaran Pak Dharma agar terkait dengan sanksi administrasi atau penegakan hukum di laut untuk lebih diutamakan upaya preventif, edukatif
Jadi upaya represif itu adalah upaya terakhir terkait dengan ultimum remedium restorasi justice, bahwa sanksi denda administratif kita menginginkan jangan sampai terlalu tinggi. Yang saat ini 1000% itu sangat besar sekali, mematikan itu 1000%. Kali produktivitas, kali rank GT, kali per hari sesuai PP nomor 5 tahun 2021 pasal 320 terkait dengan sanksi denda itu terlalu besar, terlalu berat bagi kami. Seandainya itu dikenakan sanksi denda. Karena terkait dengan sanksi denda pelanggaran perizinan berusaha. Kami minta untuk persentase 1000% itu dikaji lagi. Jangan 1000% lah. Diupayakan agar tidak lebih dari PNBP selama 1 tahun, yaitu misal kapan 100 GT dengan kali PNBP 1.600, tidak lebih dari 100 juta lah untuk sanksi denda administratifnya. Kita minta itu jangan lebih dari 100 juta, itu sangat besar sekali. Kita penghasilan kita aja untuk kapal tangkap kadang rugi, kadang hasil, kadang rugi, kadang hasil. Setahun aja nggak dapat 300 juta, 200 juta berat gitu. Itu, terima kasih. Pak, terkait tadi ada ancaman mogok melaut, Pak. Kalau keputusan akhir tidak diindahkan, tadi ada mogok. Kita akan lakukan upaya. Ini rembuk nelayan ini menghasilkan semacam tuntutan dari semua pelaku perikanan yang tertuang, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, presiden, menteri, juga yang berkaitan lah penegak hukum di laut. Bahwa kalau seandainya hal ini tidak ditanggapi dengan positif atau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat atau ada pertama langkah harus ada audiensi. Kalau audiensi tidak ada, maka terpaksa kami akan melakukan suatu bentuk penyampaian aspirasi. Kalau audiensi dikesampingkan atau tidak diakomodir oleh pemerintah, kita demo. Dipertemukan kita menyampaikan aspirasi atau demo, dan kawan-kawan sepakat akan hal itu. Kalau demo masih saja tidak ada perubahan atau keberpihakan dari kita akan lakukan aksi mogok melaut nasional. Mogok melaut nasional. Kapal-kapal ikan seluruh Pantura akan berhenti melaut. Karena kalau melaut pun akan mengalami kerugian. Daripada kita terus rugi, kita terus digencet oleh peraturan, kita ditekan dengan aturan sana sini yang tidak memihak dan tidak memberikan efek positif atau produktivitas yang bagus, atau untuk tujuan kebijakan ada kesejahteraan, maka kita memilih opsi yaitu mogok melaut. Jadi kerugian pemerintah ketika nelayan mogok melaut, salah satu ketahanan pangan itu dari sektor perikanan tangkap. Ikan 70% nelayan Indonesia ada di Pantura, pantai utara ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, 70% nelayan ada di Pantura. Dan berarti kita adalah pemilik lautan Indonesia. Karena nelayan yang terbanyak ada di Pantura. Seandainya kita mogok melaut dari Jakarta, Muara Baru sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti akan terjadi kelangkaan ikan, ketahanan pangan itu pasti, karena sebagian besar ikan yang diperoleh dari nelayan Pantura. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.